Halo teman-teman, Assalamualaikum. Bertemu dengan saya Ratna. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang pertama kali datang ke video saya. Dan buat teman-teman yang sudah pernah menonton video saya ucapkan selamat bergabung kembali. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perhitungan PPh pasal 24. Bagi teman-teman yang belum menonton video saya tentang apa itu PPh pasal 24, silahkan simak terlebih dahulu video saya sebelumnya. Link video akan saya taruh di description box. Dalam video ini saya akan memberikan tutorial terkait perhitungan PPh pasal 24 dalam beberapa kondisi. Yang pertama, contoh perhitungan kredit pajak luar negeri bagi wajib pajak badan dan contoh kredit pajak luar negeri bagi wajib pajak orang pribadi. Kedua, bagaimana perhitungan PPh pasal 24 apabila kondisi mengalami kerugian. Dan yang terakhir, bagaimana perhitungannya apabila ada penghasilan yang dikenakan pajak final. Ikuti dan tonton terus video ini sampai habis ya. Perhitungan, langkah yang perlu teman-teman lakukan adalah 1. Menentukan total penghasilan kena pajak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. 2. Menentukan total PPh terutang di Indonesia. Ketiga, menentukan PPh maksimum yang dapat dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan. Keempat, menghitung PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Kelima, adalah tentu saja menentukan PPh pasal 24 itu sendiri, yaitu membandingkan hasil perhitungan total PPh terutang, PPh maksimum yang dapat dikreditkan sesuai dengan perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau telah dibayar di luar negeri. Mana ketiga ini yang paling rendah? Yuk, kita langsung mulai pembahasannya satu persatu. Contoh kasus pertama yang saya berikan di sini adalah perhitungan PPh pasal 24 bagi wajib pajak badan. Misal, PT Jaya Abadi di Jakarta memperoleh penghasilan di mana penghasilan dari dalam negeri adalah 1 miliar dan penghasilan dari luar negeri adalah 1 miliar juga, di mana tarif pajak di luar negeri adalah 20%. Maka untuk menentukan PPh pasal 24, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan penghasilan kena pajak. Dengan cara adalah menggabungkan penghasilan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Penghasilan dari luar negeri adalah 1 miliar, sedangkan penghasilan dari dalam negeri adalah 1 miliar. Maka total PKP-nya menjadi 2 miliar. Untuk langkah keduanya adalah menentukan pajak terutang di Indonesia. Sesuai dengan tarif pajak badan yang mulai berlaku di tahun 2020, tarifnya adalah 22%. Maka pajak terutang badannya adalah 22% dikalikan 2 miliar atau 440 juta. Untuk langkah yang ketiga adalah menentukan batas maksimal kredit pajak luar negeri dengan perhitungan penghasilan di luar negeri dibagi dengan total PKP dikalikan dengan pajak terutang. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa penghasilan yang bersumber dari luar negeri adalah 1 miliar. Total PKP adalah 2 miliar, sedangkan pajak terutangnya adalah 440 juta. Maka perhitungannya adalah 1 miliar dibagi 2 miliar dikalikan 440 juta, sama dengan 220 juta. Untuk langkah keempat adalah menentukan pajak yang telah dibayar di luar negeri, yaitu dengan mengalihkan tarif pajak di luar negeri dengan besaran penghasilan yang diterima di luar negeri. Atau kalau dalam kasus ini adalah 20% dikalikan 1 miliar, sama dengan 200 juta. Untuk langkah kelima adalah menentukan PPh pasal 24 dengan membandingkan nilai antara PPh terutang, PPh maksimal yang dapat dikreditkan, dan yang terakhir adalah pajak yang terutang atau terbayar di luar negeri, di mana ketiganya ini kita bandingkan mana yang paling rendah.
Di sini nilai antara PPh terutang adalah 440 juta. PPh maksimal yang dapat dikreditkan adalah 220 juta. Sedangkan pajak yang telah dibayar di luar negeri adalah 200 juta. Dari ketiga nilai ini, yang paling rendah adalah 200 juta, sehingga PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan atau dapat mengurangi pajak terutang badan di dalam negeri adalah 200 juta. Contoh kasus kedua yang saya berikan di sini adalah perhitungan PPh pasal 24 bagi wajib pajak orang pribadi. Misalnya Bapak Gunawan dengan status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan atau TK0 memperoleh penghasilan di mana penghasilan dari dalam negeri adalah 1 miliar. Dan penghasilan dari luar negeri adalah 1 miliar juga, di mana tarif pajak di luar negeri adalah 20%. Maka untuk menentukan PPh pasal 24, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan penghasilan kena pajak. Dengan cara yaitu menggabungkan penghasilan dari dalam negeri dan dari luar negeri. Penghasilan dari luar negeri adalah 1 miliar, sedangkan penghasilan dari dalam negeri adalah 1 miliar. Seperti kita ketahui bahwa penentuan PTKP bagi wajib pajak orang pribadi dengan status TK0 adalah 54 juta. Maka penghasilan kena pajak Bapak Gunawan di sini adalah 1.946 juta rupiah. Untuk langkah kedua adalah menentukan pajak terutang di Indonesia sesuai dengan tarif pajak progresif bagi wajib pajak orang pribadi. Maka di sini ditetapkan bahwa PPh terutang di Indonesia adalah Rp540.675.000. Langkah yang ketiga adalah menentukan batas maksimal kredit pajak luar negeri dengan perhitungan penghasilan di luar negeri dibagi dengan total PKP dikalikan dengan pajak terutang. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa penghasilan yang bersumber dari luar negeri adalah 1 miliar, total PKP-nya adalah 1.946 juta, sedangkan pajak terutangnya adalah Rp540.675.000. Maka perhitungannya adalah 1 miliar dibagi dengan 1.946 juta rupiah dikalikan dengan 540.675.000 rupiah sama dengan 277.839.157 rupiah. Untuk langkah keempat adalah menentukan pajak yang telah dibayar di luar negeri, yaitu dengan mengalihkan tarif pajak di luar negeri dengan besaran penghasilan yang diterima di luar negeri, atau kalau dalam kasus ini adalah 20% dikalikan 1 miliar sama dengan 200 juta. Terakhir, langkah kelima adalah menentukan PPh pasal 24 dengan membandingkan nilai antara PPh terutang di Indonesia, PPh maksimum yang dapat dikreditkan, dan terakhir adalah membandingkan dengan pajak terutang atau terbayar di luar negeri. Mana dari ketiga ini yang paling rendah? Di sini nilai PPh terutang di Indonesia adalah Rp540.675.000. Untuk PPh maksimum yang dapat dikreditkan adalah Rp277.839.157. Sedangkan pajak yang telah dibayar di luar negeri adalah 200 juta. Nah, dari ketiga ini nilai yang paling rendah adalah 200 juta. Sehingga untuk PPh pasal 24 yang bisa digunakan adalah 200 juta. Selanjutnya kita akan membahas perhitungan PPh pasal 24 wajib pajak badan, di mana si wajib pajak mengalami kerugian. Nah, kerugian di sini bisa jadi kerugian yang dialami usahanya itu di dalam negeri, atau kedua kerugian yang dialaminya di luar negeri. Nah, bagaimana treatmentnya dan perhitungannya? Kita mulai bahas terlebih dahulu apabila konteksnya perusahaan di dalam negeri mengalami kerugian. Contohnya PT Jaya Abadi memperoleh penghasilan pada tahun 2020, di mana sumber penghasilan dari Indonesia mengalami kerugian 200 juta, sedangkan perusahaan di Malaysia memperoleh penghasilan sebesar 1 miliar dengan tarif pajak di sana adalah 40%. Untuk langkah pertama dalam menentukan PPh pasal 24 adalah menentukan penghasilan kena pajak. Nah, di sini ada ketentuannya, apabila kerugian yang dialami oleh perusahaan itu di dalam negeri, maka kerugian tersebut dapat mengurangi nilai PKP secara keseluruhan.
Jadi apabila perusahaan di dalam negeri mengalami kerugian 200 juta, sedangkan di luar negeri mengalami penghasilan atau memperoleh penghasilan sebesar 1 miliar, maka PKP keseluruhannya adalah 800 juta. Dihitung dari 1 miliar dikurangi dengan kerugian 200 juta. Untuk langkah kedua adalah menentukan pajak terutang di Indonesia sesuai dengan tarif pajak badan yang berlaku di tahun 2020, yaitu 22%. Maka pajak terutang badannya adalah 22% dikalikan 800 juta atau 176 juta. Untuk langkah yang ketiga adalah menentukan batas maksimum kredit pajak luar negeri dengan perhitungan penghasilan di luar negeri dibagi dengan total PKP dikalikan dengan pajak terutang. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa penghasilan yang bersumber dari luar negeri adalah 1 miliar, total PKP adalah 800 juta, sedangkan pajak terutangnya adalah 176 juta. Maka perhitungannya adalah 1 miliar dibagi 800 juta dikalikan 176 juta atau sama dengan 220 juta. Lanjut ke langkah keempat, yaitu menentukan pajak yang telah dibayar di luar negeri, yaitu dengan mengalihkan tarif pajak di luar negeri dengan besaran penghasilan yang diterima di luar negeri. Atau dalam kasus ini adalah 40% dikalikan 1 miliar, sama dengan 400 juta. Untuk langkah kelima adalah menetapkan PPh pasal 24 yang boleh dikreditkan dengan membandingkan nilai antara PPh terutang, PPh maksimum yang dapat dikreditkan, dan terakhir adalah pajak yang terutang atau terbayar di luar negeri, mana dari ketiga ini yang paling rendah. Di sini nilai PPh terutangnya adalah 176 juta. Kemudian PPh maksimum yang dapat dikreditkan adalah 220 juta. Sedangkan pajak yang telah dibayar di luar negeri adalah 400 juta. Dari ketiga ini nilai yang paling rendah adalah 176 juta, sehingga untuk PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah sebesar 176 juta. Selanjutnya kita bahas apabila konteksnya perusahaan di luar negeri mengalami kerugian dan sumber penghasilannya dari beberapa negara. Contohnya PT Jaya Abadi memperoleh penghasilan pada tahun 2020 di mana sumber penghasilan di Malaysia sebesar 1 miliar dengan tarif pajak 40%. Di Thailand 4 miliar dengan tarif pajak 30%. Di Singapura rugi 2 miliar sedangkan di Indonesia memperoleh penghasilan sebesar 3 miliar. Untuk langkah pertama dalam menentukan PPh pasal 24 adalah menentukan PKP-nya. Nah, di sini ada ketentuannya apabila kerugian yang dialami oleh perusahaan itu di luar negeri, maka kerugian tersebut tidak dapat mengurangi PKP secara keseluruhan. Oke, sekali lagi, apabila kerugian dari usaha ini adalah di wilayah luar negeri, maka tidak dapat mengurangi PKP secara keseluruhan. Jadi apabila perusahaan di Singapura mengalami rugi 2 miliar, sedangkan di Malaysia dan Thailand memperoleh penghasilan masing-masing 1 miliar dan 4 miliar, sedangkan penghasilan di Indonesia adalah 3 miliar, PKP keseluruhannya adalah 8 miliar. Dihitung dari jumlah penghasilan di dalam negeri 3 miliar, penghasilan di Malaysia dan Thailand masing-masing 1 miliar dan 4 miliar, sedangkan kerugian di Singapura yang tadi 2 miliar tidak dapat menjadi komponen pengurang PKP. Untuk langkah kedua adalah menentukan pajak terutang di Indonesia. Maka pajak terutang badannya adalah 22% dikalikan 8 miliar atau 1 miliar 760 juta rupiah. Langkah ketiga adalah menentukan batas maksimal kredit pajak luar negeri dengan perhitungan penghasilan di luar negeri dibagi dengan total PKP dikalikan dengan pajak terutang. Seperti kita tahu di kasus ini ada dua sumber penghasilan di luar negeri yang mengalami keuntungan, yaitu Malaysia dan Thailand. Untuk itu nanti kita harus menentukan beberapa pajak yang boleh dikreditkan untuk masing-masing negara. Caranya adalah membandingkan dari nilai hasil dari pajak maksimum dibandingkan dengan pajak yang terutang atau terbayar di luar negeri. Oke, kita hitung terlebih dahulu masing-masing PPh maksimum yang dapat dikreditkan di masing-masing negara. Sama seperti perhitungan yang disebut dalam kasus-kasus sebelumnya, untuk menentukan PPh maksimumnya adalah ditentukan dari penghasilan dari negeri tersebut dibagi dengan
PKP dikalikan dengan pajak terutang di Indonesia. Maka untuk Malaysia kita hitung PPh maksimumnya adalah 1 miliar dibagi 8 miliar dikalikan 1 miliar 760 juta rupiah sama dengan 220 juta rupiah. Untuk PPh maksimum di Thailand adalah 4 miliar dibagi 8 miliar dikalikan 1 miliar 760 juta rupiah atau sama dengan 880 juta rupiah. Untuk langkah keempat adalah menentukan pajak yang telah dibayar di luar negeri, yaitu dengan mengalihkan tarif pajak di luar negeri dengan besaran penghasilan yang diterima di luar negeri. Atau dalam kasus ini, kalau di Malaysia adalah pajak terutangnya adalah 400 juta, sedangkan di Thailand adalah 1,2 miliar. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, kita harus menentukan berapa besaran pajak yang boleh dikreditkan untuk masing-masing negara dengan cara membandingkan nilai pajak maksimum dengan pajak terutang atau pajak yang telah dibayar di luar negeri. Kembali pada kasus ini, maka untuk PPh pasal 24 yang boleh dikreditkan di Malaysia adalah 220 juta rupiah karena nilai PPh maksimumnya lebih rendah daripada pajak yang terutang atau yang sudah dibayar di luar negeri. Sedangkan untuk negara Thailand, PPh pasal 24 yang boleh dikreditkan adalah 880 juta rupiah karena nilai PPh maksimum yang lebih rendah juga ya daripada pajak yang terutang atau terbayar di luar negeri. Kemudian terakhir adalah menentukan PPh pasal 24 secara keseluruhan. Di sini yaitu dengan cara menjumlahkan nilai PPh pasal 24 yang boleh diakui untuk masing-masing negara. Berarti untuk Malaysia adalah 220 juta, untuk Thailand adalah 880 juta, sehingga total PPh pasal 24 yang boleh dikreditkan adalah 1 miliar 100 juta rupiah. Kasus terakhir yang akan kita bahas adalah bagaimana perhitungan PPh pasal 24 apabila terdapat penghasilan di dalam negeri yang menjadi objek pajak final. Nah, misalnya PT Jaya Abadi memperoleh penghasilan pada tahun 2020 di Indonesia sebesar 3,5 miliar, di mana di dalam penghasilan tersebut terdapat penghasilan dengan objek pajak final. Kemudian di Malaysia itu memperoleh penghasilan sebesar 2 miliar dengan tarif pajak 30%. Nah, bagaimana dengan penentuan PPh pasal 24-nya? Pertama kita tentukan terlebih dahulu PKP-nya. Nah, karena terdapat penghasilan yang berasal dari Indonesia dengan objek pajak final, maka penghasilan tersebut harus dikoreksi atau harus dikurangkan. Dari contoh kasus ini, maka bisa kita lihat PKP-nya adalah 5 miliar, di mana perhitungannya adalah penjumlahan dari penghasilan yang bersumber dari Malaysia sebesar 2 miliar dan penghasilan dari Indonesia adalah 3 miliar. Kenapa hanya 3 miliar? Karena 500 jutanya sudah terkoreksi sebagai akibat dari objek PPh final. Kemudian langkah kedua adalah menentukan pajak terutang di Indonesia. Maka pajak terutang badannya adalah 22% dikalikan 5 miliar sama dengan 1 miliar 100 juta rupiah. Langkah ketiga adalah menentukan batas maksimum kredit pajak luar negeri dengan perhitungan penghasilan di luar negeri dibagi dengan total PKP dikalikan dengan pajak terutang. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa penghasilan yang bersumber dari luar negeri adalah 2 miliar, total PKP-nya adalah 5 miliar, sedangkan pajak terutangnya adalah 1,1 miliar rupiah. Maka perhitungannya adalah 2 miliar dibagi 5 miliar dikalikan 1,1 miliar. Sama dengan 440 juta rupiah. Langkah keempat adalah menentukan pajak yang telah dibayar di luar negeri, yaitu dengan mengalihkan tarif pajak di luar negeri dengan besaran penghasilan yang diterima di luar negeri, atau dalam kasus ini adalah 30% dikalikan dengan 2 miliar, sama dengan 600 juta rupiah. Terakhir, langkah kelima adalah menentukan PPh pasal 24-nya dengan membandingkan nilai antara PPh terutang, PPh maksimum yang dapat dikreditkan, dan yang terakhir adalah pajak terutang atau yang terbayar di luar negeri. Mana dari ketiga ini yang paling rendah nilainya? Di sini nilai PPh yang terutang adalah 1,1 miliar. Untuk PPh maksimum yang dapat dikreditkan adalah 440 juta. Sedangkan pajak yang telah dibayar adalah 600 juta.
Dari ketiga ini, nilai yang paling rendah adalah 440 juta, sehingga PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan atau dapat mengurangi pajak terutang badan adalah sebesar 440 juta rupiah. Baik teman-teman, demikian video dari saya kali ini. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari diskusi ini adalah sebelum kita menentukan besaran PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan, kita harus paham betul terlebih dahulu aturan-aturannya. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dengan materi dan pembahasan yang lain. Assalamualaikum.